kita akan membahas tentang penyataan reaksi redoks. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita bahas penyataan reaksi redoks untuk materi hari ini. Penyataan reaksi redoks adalah materi untuk kelas 12 IPA. Bisa juga digunakan untuk lintas kimia 12 IKS. Dan mata pelajarannya diutuskan untuk semester 1 di 12 IPA. Adapun sebelum kita memulai pelajaran penyataan redoks, mari kita ingat pengertian berikut ini. Apa sih oksidasi? Dan apakah itu reduksi? Serta apakah itu bilangan oksidasi? Kita review sedikit. Pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ini pengertian secara lebih luasnya. Yang kedua, reaksi redoks bisa diartikan sebagai reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron. Sedangkan yang ketiga, reaksi redoks dapat diartikan sebagai reaksi kimia di mana terjadi pengikatan dan pelepasan oksigen. Ini adalah pengertian dalam pengertian lama. Bilangan oksidasi. Apakah bilangan oksidasi tersebut? Bilangan oksidasi adalah pemuatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan harga elektronegativitasnya. Penentuan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi suatu atom dalam unsur bebas adalah 0. Misalkan Cl sama dengan 0, B sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. Contohnya Na+, maka bilangan oksidasi Na adalah +1. Yang kedua, contohnya adalah Fe3+, maka bilangan oksidasi Fe adalah +3. Yang ketiga, selanjutnya adalah pada suatu senyawa atau ion, umumnya bilangan atom untuk golongan 1A adalah +1, untuk golongan 7A adalah -1. Yang keempat, bilangan oksidasi H dalam suatu senyawa adalah +1. Itu sudah satu ketentuan. Kecuali pada senyawa hidrida. Contohnya NaH, LiH, TaH2. Bilangan oksidasi H dalam senyawa hidrida menghasilkan H sama dengan -1. Selanjutnya, bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah sudah pasti -2, kecuali senyawa pada senyawa peroksida seperti H2O2. Bilangan oksidasi O adalah -1, dan pada senyawa superoksida seperti contohnya KO2, RbO2, bilangan oksidasi O adalah -1. Sementara untuk senyawa OF2, bilangan oksidasi oksigen adalah +2. Yang selanjutnya, jumlah bilangan oksidasi atom dalam suatu senyawa adalah 0. Dalam total bilog senyawa, muatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Contohnya H2SO4, total bilangan oksidasi sama dengan 0. Sedangkan untuk CO32-, total bilangan oksidasi sama dengan -2. Penghitungan bilangan oksidasi tersebut sudah kalian pelajari di pelajaran kelas 10. Contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur berikut ini. 1. S dalam senyawa HSO4-. Yang kedua, Mn dalam senyawa KMnO4. Yang ketiga, Cr dalam senyawa Cr2O7-2-. Pembahasannya sebagai berikut. S dalam senyawa HSO4-
Bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan min 1. Maka 1, karena H adalah bilangan oksidasi H adalah 1, maka H didapat menjadi 1 ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O sudah pasti min 2, maka menjadi sama dengan min 1. Sehingga bilangan oksidasi S dikurangi 7 sama dengan min 1. Didapatkan harga bilangan oksidasi S adalah plus 6. Yang kedua, Mn dalam senyawa KMNO4. Bilangan oksidasi K ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah bilangan oksidasi O sama dengan 0 karena tidak bermuatan. Sehingga karena K adalah golongan 1A, maka bilangan oksidasi K adalah plus 1. Didapatkan 1 ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Mn dikurangi 7 sama dengan 0, maka bilangan oksidasi Mn harganya adalah plus 7. Selanjutnya adalah Cr dalam senyawa Cr2O72-. Penyelesaiannya sebagai berikut. 2 bilangan oksidasi Cr ditambah 7 bilangan oksidasi O sama dengan min 2. 2 dikali bilangan oksidasi Cr ditambah 7 kali min 2 sama dengan min 2. 2 kali bilangan oksidasi Cr dikurangi 14 sama dengan min 2. 2 dikali bilangan oksidasi Cr didapat hasilnya 12, dikarenakan 14 pindah ruas menjadi plus 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Sehingga bilangan oksidasi Cr yang didapat adalah plus 6. Reaksi Paro. Reaksi Paro adalah reaksi redoks, dapat dikatakan sebagai reaksi gabungan antara reaksi Paro yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Pengertian reaksi oksidasi ada 3 pengertian. Pengertian berikut ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di kelas 10. Reaksi oksidasi ada 3 pengertian. Yang pertama adalah reaksi menyebabkan terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Misalnya K menjadi K plus 1 plus elektron. Sehingga bilangan oksidasi K berubah dari 0 menjadi plus 1. Yang kedua, pengikatan oksigen. Misalkan C tambah O2 menghasilkan CO2. Sehingga bilangan oksidasi C berubah dari 0 menjadi plus 4. Yang ketiga, reaksi pelepasan hidrogen. Misalnya CH4 menjadi C tambah 2H2. Maka terjadi perubahan bilangan oksidasi C dari min 4 menjadi 0. Sedangkan reaksi reduksi dapat mempunyai 3 pengertian dan ini juga sudah kalian dapatkan di kelas 10. Kita review kembali pengertiannya. Yang pertama, reaksi reduksi adalah reaksi yang menyebabkan terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Misalnya K plus ditambah elektron menghasilkan K, sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi K dari plus 1 menjadi 0. Yang kedua, reaksi pelepasan oksigen. Misalnya CO2 menjadi C nambah O2, sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi dari plus 4 menjadi 0. Yang ketiga, reaksi pengikatan hidrogen. Misalkan C ditambah 2H2, maka terjadi perubahan bilangan oksidasi dari C dari 0 menjadi min 4. Reaksi autoredok atau reaksi disproporsionasi. Apa itu reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks? Reaksi autoredoks adalah reaksi di mana suatu unsur mengalami reduksi dan oksidasi. Contohnya sebagai berikut. Cl2 ditambah 2OH- menghasilkan Cl- tambah ClO- ditambah H2O. Di mana proses reduksinya yaitu dari Cl2 menjadi Cl-. Terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0, Cl dari 0 menjadi min 1, dan mengalami Cl juga mengalami oksidasi, yaitu perubahan dari
Sedangkan oksidasi Cl dari 0 menjadi plus 1, yaitu berubah dari Cl2 menjadi ClO-. Penyetaraan reaksi redoks. Ada dua metode yang lebih eksak untuk menyetarakan suatu reaksi redoks, yaitu metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Adapun penyetaraan reaksi redoks sebagai berikut. Ada dalam suasana asam dan suasana basa. Di mana suasana asam, pihak yang kurang O ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Kemudian pihak yang lain ditambah H+ sehingga jumlah atom-atom sebelah kiri dan sebelah kanan tanda reaksi adalah sama. Sedangkan dalam suasana basa, pihak yang kelebihan O ditambah H2O sebanyak kelebihannya. Kemudian pihak yang lain ditambah OH- sehingga atom-atom sebelah kiri dan sebelah kanan tanda reaksi adalah sama. Metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Langkah-langkah penyetaraan reaksi model setengah reaksi yang pertama adalah reaksi paro-oksidasi dan reaksi paro-reduksi. Reaksi akan lebih mudah jika kita tulis dalam bentuk ion yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Yang kedua, setarakan O maupun H menggunakan prinsip di atas, baik dalam suasana asam maupun suasana basa. Yang ketiga, samakan muatan dengan menambahkan elektron masing-masing setengah reaksi redoks. Yang keempat, samakan jumlah elektron sebelah kiri dan sebelah kanan tanda reaksi, atau jumlah elektron merupakan pelipatan kecil dari elektron sebelah kiri dan sebelah kanan tanda reaksi. Contohnya, setarakan persamaan reaksi di bawah ini dengan menggunakan model setengah reaksi. Sn ditambah HNO3 menghasilkan SnO2 tambah NO2 tambah H2O. Penjelasannya sebagai berikut. Pisahkan reaksi paro-oksidasi dan reduksi, di mana Sn oksidasinya adalah Sn menjadi SnO2, di mana sebelah kiri kekurangan 2 oksigen. Reduksinya adalah NO3- menjadi NO2, sebelah kanannya kekurangan oksigen sebanyak 1. Setarakan jumlah oksigen dan hidrogen. Pada oksidasi, Sn yang sebelah kiri kekurangan 2 oksigen sehingga ditambahkan 2 H2O. Setelah ditambahkan 2 H2O, maka yang sebelah kanan akan kekurangan 4 hidrogen sehingga bisa ditambahkan dengan 4 H+. Pada proses reduksinya, NO3- menjadi NO2-, di mana sebelah kanan kekurangan oksigen sehingga sebelah kanan harus ditambah dengan sebanyak 1 H2O dan sebelah kiri ditambah 2 H+ karena sebelah kiri akan kekurangan H setelah sebelah kanannya ditambah H2O. Yang selanjutnya adalah setarakan muatannya. Sebelah kiri jumlah muatannya adalah untuk oksidasi adalah 0. Untuk sebelah kanan untuk oksidasi adalah plus 4, sehingga kita harus menyetarakan jumlah muatannya dan kita tambahkan 4 elektron untuk menurunkan 4 plus pada sebelah kanan sehingga terjadi setara muatannya, yaitu sama-sama 0. Pada proses reduksi, sebelah kiri akan kelebihan 1 atau plus 1 muatannya, sebelah kanan 0 muatannya, sehingga kita akan menyetarakan jumlah muatan sebelah kanan dan sebelah kiri dengan cara menambahkan elektron sebanyak 1 di sebelah kiri, sehingga antara sebelah kiri dan sebelah kanan muatannya sama-sama 0. Langkah selanjutnya adalah samakan jumlah elektronnya antara kiri dan kanan. Cara mudahnya adalah mengkali silang elektron tersebut, sehingga kita dapat hasil yang diperoleh dari reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Sehingga jika dikembalikan ke dalam persamaan reaksinya akan menjadi seperti yang paling bawah ini.
Latihan soal. Setarakan persamaan reaksi berikut. Fe2+ ditambah MnO4 menjadi Fe3+ tambah Mn2+ dalam suasana asam. Yang kedua, Al tambah NO3- menghasilkan AlO2- ditambah NH3 dalam suasana basah. Yang ketiga adalah HNO3 tambah H2S menghasilkan NO tambah S tambah H2O. Pembahasannya bisa dilihat seperti berikut ini. Selanjutnya adalah metode bilangan oksidasi. Metode bilangan oksidasi ini didasarkan atas jumlah elektron yang terlibat. Oleh sebab itu, untuk menyesetarakannya reaksi ini, jumlah elektron yang berada di kiri maupun kanan kanda reaksi harus sama. Maka untuk menyelesaikannya dilakukan dengan cara menghilangkan, di mana perubahan bilangan oksidasi pada reaksi oksidasi digunakan sebagai koefisien pada reaktan yang mengalami reaksi reduksi dan sebaliknya. Contoh soal. Pembahasannya seperti berikut. Sn mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi +4. Sedangkan N perubahan bilangan oksidasinya dari +5 menjadi +4. Sehingga kita peroleh perubahan Sn adalah 4 kali dan perubahan N mengalami penurunan 1 elektron atau 1 kali. Sehingga kita peroleh koefisien, kita kali silang, sehingga koefisien Sn menjadi 1, koefisien HNO3 menjadi 4, koefisien SnO2 menjadi 1, dan koefisien NO2 menjadi 4. Karena di dalam suasana asam, maka kurangan O ditambah dengan H2O, sehingga hasil reaksi redoksnya adalah berikut. Tugas. Selesaikan tugas berikut ini, baik menggunakan metode setengah reaksi maupun metode bilangan oksidasi. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.